Selamat malam Timnas Lovers. Selamat bertemu kembali di saluran analisa Timnas dalam acara berita Timnas dalam sepekan. Kita mulai berita dari undian Timnas U23 pada Piala Asia U23. Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Sebanyak 16 tim berpartisipasi, termasuk Qatar yang lolos otomatis karena berstatus tuan rumah. Indonesia masuk ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menuntut pelatih Shin Tae-yong untuk mempersiapkan timnas Indonesia U23 sebaik mungkin. Erick berharap Garuda Muda bisa berbicara banyak di Piala Asia U23 2024. Hasil undian memang cukup berat, tapi tim U23 Indonesia pastinya tak akan gentar siapapun lawannya. Waktu cukup banyak untuk persiapan. Baik itu untuk persiapan fisik, teknik maupun taktik, ujar Erick Thohir di laman PSSI. Semoga saja timnas U23 dapat berbicara banyak di ajang kelompok umur ini. Beralih ke nasib nahkoda timnas yaitu Shin Tae-yong. Striker legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas ungkap kekhawatirannya jika posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia akan diganti. Narasi STIAU tak lepas dari hasil minor timnas Indonesia yang gagal meraih kemenangan dalam laga tandangnya melawan Irak dan Filipina. Saya khawatir kalau ada suara-suara yang mengatakan bahwa ST diganti saja. Jujur saya khawatir, karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan solusi yang tepat, ujar Bambang Pamungkas seperti dikutip dari akun YouTube Sport77 Official. Bambang Pamungkas menyinggung bagaimana proyek yang dibangun Luis Milla harus mengulang dari awal ketika kontraknya tidak diperpanjang. Padahal, lanjut dia, apa yang sudah dilakukan Luis Milla untuk sepak bola Indonesia sangat luar biasa. Kita harus masih memberi kesempatan kepada STY. Ada orang bilang saatnya diganti, menurut saya belum. Saya percaya dengan dia dengan membentuk tim dengan lebih berkarakter, pungkas Bambang Pamungkas. Hal yang senada disampaikan oleh mantan pelatih futsal nasional, Coach Justin Haksana. Coach Justin mengungkapkan tetap optimis akan potensi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun Coach Justin juga menyelipkan beberapa masukan untuk ST seperti diungkapkan beliau dalam wawancara di saluran YouTube R66 Sports. Pada intinya Coach Justin menyatakan pola 3 back ala Shin Tae-yong dalam pertandingan terakhir tidak sesuai dengan gaya permainan timnas Indonesia serta menyarankan ST untuk berani mengubah pola permainan. Shin Tae-yong harus memiliki keberanian untuk bermain dengan 4 back, 2 diantaranya sebagai bek tengah yang lebih mudah berkoordinasi daripada 3 bek tengah, jelas Coach Justin. Selain itu, Coach Justin menilai kurangnya koordinasi para pemain saat di lapangan serta buruknya performa individu para pemain dalam 2 pertandingan terakhir. Semoga saja timnas dapat berproses ke arah yang lebih positif di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan opini Bambang Pamungkas serta Coach Justin, pengamat bola Bung Tommy Welly atau akrab dipanggil Bung Towel, mengungkapkan pandangan yang lebih tajam terhadap performa pasukan Shin Tae-yong. Bung Towel mengkritik kinerja 3 pemain naturalisasi yang terlibat dalam 2 pertandingan pada November 2023. Seperti Shane Patinama dinilainya memiliki kualitas yang sebanding dengan pemain lokal Pratama Arhan. Sandy Walsh karena performanya yang buruk dalam pertandingan melawan Filipina. Rafael Struijk kualitasnya setara dengan Rama dan Sananta. Selain hal itu, Bung Towel pun mengatakan bahwa jika ST dipecat, maka kandidat yang cocok untuk timnas adalah Coach Fahri Husaini, mantan pelatih timnas U16. Sedangkan alternatif yang lain adalah Park Hang-seo, mantan pelatih timnas Vietnam, serta Akira Nishino.
Ketiga pelatih tersebut lebih mempunyai pengetahuan yang luas untuk level ASEAN, pungkas beliau. Siapapun pelatihnya, kami sebagai supporter timnas mengharapkan yang terbaik bagi duta sepak bola nasional. Berbicara tentang masa depan pelatih timnas, banyak rumor yang bertebaran jika seandainya STI tidak diperpanjang masa baktinya di timnas. Berita yang paling menyita perhatian adalah kemungkinan merapatnya mantan pelatih timnas Vietnam, yaitu Park Hang-seo. Namun media bola Vietnam menilai bahwa Park Hang-seo tidak akan mungkin menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain timnas sebagai rival berat Vietnam, Park Hang-seo dikabarkan ingin fokus membangun pemain muda Vietnam melalui akademinya yang bernama Park Hang-seo International Football Academy. Mari kita lihat saja apa yang akan diputuskan PSSI, apakah kontrak STI akan diperpanjang atau digantikan oleh pelatih lainnya. Beralih ke topik naturalisasi pemain keturunan. Diberitakan bahwa kiper Dallas FC, Martin Paes, mengirim sinyal untuk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Paes sudah mengikuti laman Instagram PSSI dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan juga mengikuti Instagram Ragnar Oratmangun. Namun belum ada kejelasan tentang proses naturalisasi Martin Paes. Apalagi pemain yang akan dinaturalisasi harus berasal dari rekomendasi pelatih Shin Tae-yong. Saat ini pun PSSI masih berkutat dalam proses naturalisasi Jay Itzes, Nathan Kuaon, Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun. Exco PSSI berencana menggelar rapat evaluasi kinerja Shin Tae-yong dan Bima Sakti pada 4 Desember 2023 mendatang. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengungkapkan bahwa Komite Eksekutif, Exco, PSSI bakal menggelar rapat untuk membahas soal Timnas Indonesia Senior dan Timnas U17 dan pastinya terkait evaluasi buat Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Shin Tae-yong baru saja melakoni 2 laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan November lalu. Sedangkan Bima Sakti memimpin timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Selain evaluasi hasil di 2 ajang tersebut, juga rapat ini akan membahas langkah-langkah mempersiapkan timnas senior serta timnas U23 yang dijadwalkan berpartisipasi pada Piala Asia di Qatar. Sejatinya, PSSI sudah ada rencana pemusatan latihan, TC, di Turki pada 20 Desember 2023. Kali ini kabar tentang pemanggilan pemain timnas untuk pemusatan latihan yang rencananya diadakan di Turki. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan bahwa rencana pemanggilan para pemain itu akan dilakukan sebelum 20 Desember 2023. Mereka diminta untuk berkumpul bersama di Jakarta terlebih dahulu. Setelah itu, para pemain timnas Indonesia tersebut akan berangkat untuk menjalani pemusatan latihan di Turki, yang rencananya berlangsung 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Pemanggilan nama-nama pemain akan berkisar antara 30 hingga 40 pemain, tergantung kebutuhan, kata beliau. Nantinya skuad Garuda akan menjalani 2 pertandingan uji coba, namun belum diketahui siapa lawan uji coba timnas Indonesia selama di Turki. Rumor yang berkembang, timnas akan uji coba menghadapi timnas Iran. Dari hasil TC ini, Shin Tae-yong akan memilih 23 pemain terbaik yang nantinya dibawa ke Piala Asia 2023. Untuk pemain sisanya, akan dipulangkan ke klub masing-masing. Semoga saja TC di Turki akan membawa perkembangan yang jauh lebih baik bagi timnas. Informasi yang tak kalah menarik adalah perkembangan pemain muda timnas yang bermain di KNSK Denze, yaitu Marcelino Ferdinand. Seperti yang kita tahu, Marcelino saat ini masih bergelut dengan cedera yang dialaminya. Disadur dari media sosial resmi KMSK, memberikan perkembangan terbaru dari cederanya Marcelino. Marcelino masih kerja keras untuk pemulihannya.
Rutinitas dia sekarang yaitu mengikuti kombinasi latihan tanpa kontak dengan tim dan juga latihan sendiri. Teruskan usahamu Marcelino, tulis KMSK Denze. Berita ini menjadi berita menyejukkan bagi penggemar timnas. Banyak kalangan menilai bahwa lini tengah timnas bermain tidak padu saat kehilangan Marcelino. Mudah-mudahan Marcelino dapat secepatnya kembali ke kebugarannya dan dapat membantu timnas, terutama di ajang Piala Asia 2023. Demikianlah berita-berita tentang timnas Indonesia yang kami rangkum dalam sepekan ini. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi semua timnas lovers. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment di channel Analisa Timnas agar tak ketinggalan berita tentang timnas. Selamat malam. Selamat berakhir pekan.